Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua, saudara-saudara semua, rekan-rekan semua. Bertemu lagi dalam mata kuliah layanan konseling di sekolah 1. Pada mata kuliah ini kita akan membahas tentang L1 sampai L10, di mana mata kuliah ini akan membekali saudara tentang penggunaan atau praktek dari layanan bimbingan konseling ini sendiri. Nanti saudara akan mempraktekkan masing-masing tentang L1 sampai L10 ini. Nah, pada mata kuliah ini, yang perlu kita pahami, pada tahun 1997, penyelenggaraan BK itu memperoleh istilah baru namanya BK 17, BK Pola 17. Kemudian, BK Pola 17 ini berkembang menjadi BK 17+. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di sana menjabarkan bahwasanya konselor merupakan salah satu tenaga pendidik. Merupakan tenaga pendidikan sebagaimana guru, dosen, dan lainnya. Jadi kita sebagai konselor ini adalah tenaga pendidik. Jadi saudara cari nanti apa itu siapa tenaga pendidik, tenaga pendidikan yang dikatakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Siapa saja, ya itu harus saudara cari nanti ya. Kenapa di sana ada kata konselor? Jadi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini dikatakan bahwasanya konselor merupakan salah satu tenaga pendidikan sebagaimana guru, dosen, dan lainnya. Dan naskah Direktorat Pembinaan Pendidikan, Tenaga Pendidikan, dan Ketenagaan Kepengurusan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi mengukuhkan keberadaan dan pengembangan profesi konseling ini. Nah, atas dasar inilah kita berbangga menjadi seorang guru BK kalau kita ini adalah seorang pendidik. Makanya guru BK itu adalah tenaga pendidik, tenaga pendidikan. Nah, tapi berbeda dengan pelaksanaan atau kerjanya berbeda dengan guru BK itu sendiri, guru mata pelajaran yang lainnya. Jadi guru BK berbeda pelaksanaan kegiatannya dengan guru mata pelajaran. Oke, kita lanjut. Kenapa konselor ini dikatakan sebagai pendidik? Pada ayat 1, pasal 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk apa? Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Nah, dalam definisi pendidikan ini, ada di sana sadar dan terencana. Ada suasana belajar, proses pembelajaran. Dan ada tujuan pendidikan itu untuk supaya ada kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan. Itu yang harus dimiliki dari wujud pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 2003 pada undang-undang yang sama dengan ayat yang berbeda dinyatakan bahwasanya konselor termasuk kategori pendidik. Itu kita cari. Sama dengan yang ini tadi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, yang ini pasal 1 ayat 6 itu yang akan saudara cari. Siapa saja yang dikatakan tenaga pendidik tersebut. Nah, jadi tugas konselor itu ini karena konselor itu adalah tenaga pendidik, di mana pendidikan itu untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Di mana tugas konselor itu adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran itu sendiri. Dilihat dari suasana belajar itu adalah kondisi yang terjadi pada klien yang menjalani proses konseling.
Jadi bagaimana kondisi klien ketika menjalani proses konseling, di situ adalah suasana belajar atau suasana konseling. Nah, kondisi ini ada 3. Pertama, namanya meaningful learning, di mana klien dengan antusias dan motivasi tinggi mengikuti proses konseling. Ini biasanya adalah klien yang datang dengan sukarela, terjadi meaningful learning. Yang kedua ada no learning. No learning ini kondisi sebaliknya. Dia hadir dalam proses konseling, tapi dia tidak antusias dan tidak punya motivasi untuk mengikuti proses konseling. Bisa jadi dikatakan bahwasanya hanya dirinya saja yang hadir dalam proses konseling, tetapi pikirannya sudah di luar atau di tempat lain. Dia memikirkan hal lain. Nah, itu dinamakan no learning. Nah, antara meaningful learning dan no learning ini berkembang namanya kondisi rote learning. Nah, kondisi rote learning ini adalah kondisi di mana suasana dalam proses belajar tersebut, suasana kacau. Nah, di antara meaningful learning dan no learning ini terjadi berkembang kondisi suasana kacau dalam belajar. Nah, wahana untuk terwujudnya meaningful learning ini pada diri klien itu adalah proses konseling yang efektif. Ketika saudara melakukan proses konseling yang efektif, terjadi meaningful learning namanya. Tapi kalau saudara tidak melaksanakan proses konseling yang efektif, itu terjadi namanya no learning tadi. Oke, kita lanjut. Proses pembelajaran. Tadi pertama ada suasana belajar, kemudian ada proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini adalah kondisi yang secara dinamis, strategis, dan langsung dikembangkan oleh konselor terhadap klien. Bagaimana suasana itu tadi diiringi dengan proses. Proses itu adalah kondisi yang saudara ciptakan, strategis, dan langsung terhadap si klien, sehingga proses konseling ini berjalan dengan maksimal. Menurut Strike dan Soltis tahun 1985, puncak tanggung jawab pendidik terletak pada proses pembelajaran. Kalau proses konseling ini tidak bagus, maka hasilnya juga tidak akan bagus. Kalau saudara memperhatikan proses konseling dengan baik, maka kondisi yang diinginkan dari si klien tersebut akan teratasi. Oke. Nah, untuk tugas saudara, carilah pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan konselor adalah pendidik. Oke, silahkan dicari nanti tentang pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini. Itu sebagai tugas individual saudara di dalam proses perkuliahan ini. Oke, kita lanjutkan kepada layanan pertama dari BK17 Plus ini, yaitunya layanan orientasi. Layanan orientasi ini diartikan sebagai layanan yang berusaha menjembatani kesenjangan antara kondisi seseorang dengan suasana maupun objek baru. Jadi, perlu kita pahami bahwasanya untuk layanan orientasi di sini bersifat terhadap objek baru dan orang-orang yang baru berada terhadap objek tersebut. Jadi, kita sebagai konselor dengan layanan orientasi ini menjembatani seseorang atau klien kita terhadap suasana baru dan objek baru. Kalau di sekolah itu ada siswa baru yang baru masuk ke dalam sekolah tersebut, itulah yang kita berikan layanan orientasi. Entah itu dia masuknya di awal semester atau di pindahan dari kelas atau sekolah lain, pindah pada kelas 1 atau pada semester berikutnya. Jadi layanan orientasi ini tetap kita berikan kepada orang tersebut, mau itu 1 orang, 2 orang yang memasuki dunia baru, itu tetap kita berikan. Nah, antara kondisi ini
itulah yang akan diciptakan oleh orang bimbingan konseling atau orang BK supaya bisa mengantarkan klien ini, siswa ini untuk memasuki suasana atau objek baru tersebut. Nah, dari segi tujuannya, bagaimana dengan dalam tujuan umum, layanan orientasi ini mengantarkan individu memasuki suasana atau lingkungan yang baru, agar mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau situasi baru tersebut. Nah, dalam layanan orientasi, kita mengenalkan hal-hal baru. Orientasi sering kita dengar, ada namanya orientasi kampus, ada namanya orientasi mahasiswa baru, atau orientasi-orientasi lain. Yang orientasi di sini, layanan yang disebut dengan layanan orientasi adalah itu yang dilakukan oleh orang bimbingan dan bimbingan konseling. Nah, tetapi kalau layanan orientasi kampus yang tidak di sana terlibat orang bimbingan konseling, itu bukan layanan orientasi yang dilakukan oleh orang bimbingan dan konseling. Nah, kalau di sekolah orientasi mahasiswa baru atau penerimaan mahasiswa baru, di sana ada namanya orientasi sekolah, itu biasanya disiapkan oleh guru BK, dan itu merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh guru BK, termasuk dalam layanan BK. Tapi kalau orientasi ini tidak ada melibatkan guru BK di sana, berarti itu adalah orientasi yang bersifat umum. Nah, itu yang perlu kita pahami. Di mana dalam orientasi di sini, fungsi yang paling dominan itu adalah fungsi pemahaman. Di mana diharapkan individu yang memasuki suasana baru di sini, dia memahami suasana dan lingkungan tersebut. Sehingga masuk kepada fungsi kedua, fungsi pencegahan, dia akan bisa meminimalisir terjadinya persoalan-persoalan yang diakibatkan dengan ketidakpahaman terhadap situasi yang baru tersebut. Nah, kemudian fungsi-fungsi lain, pengembangan, pemeliharaan, pengentasan, dan advokasi, itu adalah fungsi-fungsi yang ada pada layanan orientasi. Nah, dalam layanan orientasi ini, azas yang paling dominan adalah azas kegiatan, di mana peserta itu terlibat langsung dalam layanan tersebut. Nah, kembali kepada yang saya katakan tadi, kalau ada satu orang yang pindah ke dalam lingkungan baru tersebut atau sekolah tersebut, tetap kita berikan layanan orientasi, di mana kita memperkenalkan kepada siswa baru tersebut tentang objek atau lingkungan sekolah tersebut. Nah, maka dalam pengenalan ini, itu siswa terlibat langsung dalam kegiatan ini. Yang kedua ada namanya azas kesukarelaan, di mana siswa secara sukarela mengikuti kegiatan layanan orientasi di sini. Dan azas keterbukaan. Nah, dalam layanan orientasi itu dalam pelaksanaannya kita merencanakan dulu, kemudian kita pada tahap pelaksanaan, evaluasi, analisis, dan tidak lanjut. Itu adalah langkah-langkah yang dilalui pada pelaksanaan layanan orientasi ini. Layanan orientasi bisa dalam format lapangan. Itu biasanya adalah orientasi sekolah. Kita mengumpulkan siswa di dalam sekolah, kemudian bisa kita kenalkan guru-guru yang mengajar di sekolah, atau kita kenalkan tentang lingkungan sekolah secara format lapangan. Nah, bisa juga dengan format klasikal, kita kenalkan berbentuk ke dalam format kelas. Nah, bisa juga dengan format individual, yang itu tadi contohnya adalah salah seorang yang pindah ke sekolah tersebut. Kita kenalkan atau berikan layanan orientasi yang bersifat individual. Dan bisa juga dengan format kelompok, yang dalam kelompok-kelompok tertentu kita berikan layanan orientasi. Dan yang terakhir ada namanya strategi politik atau format politik. Nah, di sini dalam layanan pemberian layanan orientasi, guru BK di sini meminta bantuan kepada, kalau kita memberikan layanan orientasi tentang tata tertib penggunaan motor atau penggunaan di jalan raya, itu bisa kita minta bantuan kepada pihak kepolisian untuk memberikan pelayanan atau pengenalan tentang tata tertib tersebut.
karena mungkin bukan bidang kita dan kepolisian yang lebih menguasai, bisa kita bawa pihak kepolisian untuk memberikan layanan orientasi. Di situ namanya format politik tersebut. Nah, kita bawa pihak-pihak tertentu untuk membantu penyelenggaraan layanan orientasi. Itu namanya format politik. Nah, itu adalah layanan orientasi yang kita bahas pada hari ini. Jadi, orientasi ini perlu ditekankan lagi, bersifat pengenalan terhadap lingkungan baru, objek baru, suasana baru. Nah, dan juga layanan ini secara langsung dan tidak langsung mengantarkan orang tersebut memasuki suasana tersebut. Jadi, apa judul layanan, apa tema layanannya, apa materi layanannya, yang jelas berkaitan dengan pengenalan tentang objek baru dan suasana baru. Bagaimana saudara mengenalkan hal baru, bagaimana mengenalkan objek baru, itu adalah namanya layanan orientasi. Oke, sampai di sini materi singkat tentang layanan orientasi, proses pelaksanaannya, dan pengertiannya. Nanti boleh saudara mengajukan pertanyaan tentang apa yang boleh dipahami tentang prakteknya, bagaimana praktek dari layanan orientasi di sini. Nah, untuk praktek di sini, nanti saudara boleh menggunakan format klasikal, mensimulasikan dalam bentuk klasikal tentang layanan orientasi di sini. Nanti di 5 pertemuan akhir kita akan tatap muka. Di situ saudara akan mempraktekkan bagaimana layanan orientasi secara klasikal. Kliennya boleh dibawa rekan-rekan saudara sebagai mahasiswa, itu diumpamakan dia sebagai siswa dan saudara langsung sebagai guru BK-nya. Nah, saudara mensimulasikan bagaimana layanan orientasi secara klasikal di sini. Oke, sampai ketemu dulu. Sampai segitu dulu, sampai bertemu lagi pada minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.